Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah Masjid Al-Fattah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia Allah, atas kehendak Allah, kita semua masih diberikan limpahan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap ibadah kita, sholat kita, ruku kita, sujud kita, dan sedekah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bacakan surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Kita khususkan untuk diri kita, istri kita, putra-putri kita, dan keluarga kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita pagi ini, melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tentang keistimewaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas sujud yang ada di dalam ibadah sholat. Sujud di dalam ibadah sholat syaratnya menggunakan 7 anggota badan. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham. Jadi ada 7 anggota badan yang kita libatkan ketika kita bersujud. Ada kening, kemudian 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut, kemudian 2 ujung jari kaki. Ini 7 anggota ini harus senantiasa nempel ketika sujud. Kemudian kembali ada yang terlewat, disunahkan hidung ini nempel. Hidung ini nempel. Jikapun, mohon maaf, kalau hidung kita pesek kemudian tidak bisa nempel, itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Yang wajib itu adalah tujuh. Adapun hidung itu hukumnya sunnah. Kemudian para bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah,
Di pertemuan sebelumnya kita membaca doa di akhir sujud yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih hafal para bapak, para ibu? Kalau bisa kita punya target 1 minggu ini ada materi yang kita hafal, gak usah banyak-banyak, walaupun sedikit. Kita ambil materi terpenting yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Jadi setiap pekan ada materi yang kita hafal masing-masing di rumah. Sebelumnya saya sengaja saya rekam supaya para bapak, para ibu bisa menghafal. Di antara doa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad ketika sujud terakhir di dalam sholat adalah Allahumma ghfirli dzambi. Ada berapa? Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku, baik yang kecil ataupun yang besar, baik di awal umur ataupun di akhir umur. Barangkali pas kita balik kita belum mengenal agama, ataupun sudah mengenal agama tetapi tidak mendalami. Artinya lingkungan kita bukan agamis, makanya banyak dosa-dosa yang kita kerjakan. Nah, kita minta ampun kepada Allah. Awwalahu wa akhirahu, dan juga di akhir hayatku. Di akhir hayatku kalau ada dosa minta ampun kepada siapa? Kepada Allah. Alaniyatahu wa sirruhu, baik dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan ya jelas mungkin kita tahu, orang lain juga tahu. Nah, yang sembunyi-sembunyi ini nih, yang sembunyi-sembunyi, yang wajib kita minta ampunannya kepada siapa? Kepada Allah. Terkadang dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini susah untuk dihilangkan. Minta ampunan kepada siapa? Kepada Allah. Alaniyatahu wa sirruhu. Pada kesempatan pagi ini, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, kita akan menuntaskan tema kita yang berkaitan dengan sujud. Sebelumnya saya sampaikan ada 4 macam sujud yang harus kita ketahui. Yang pertama sujud ketika sholat. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan sujud tilawah. Alhamdulillah ya, di Masjid Al-Fatah sudah dilaksanakan setiap hari Jumat ya. Setiap sholat subuh di hari Jumat. Kita mengikuti program yang ada di Masjidil Haram. Programnya kita mengikuti di Masjidil Haram. Setiap hari Jumat subuh kita bersama-sama sujud tilawah. Saya pribadi iri, soalnya di masjid terdekat saya tidak ada sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini disyariatkan, disunahkan ketika kita membaca, mendengar ayat-ayat saja. Kalau para ibu membuka mushaf Al-Quran, kalau di ujung ayat ada tanda seperti sejadah atau ada tulisan as-sajdah. Itu tandanya Nabi Muhammad suka bersujud yang disebut dengan sujud tilawah. Kalau Nabi Muhammad tidak memberikan langsung nama sujud tilawah, yang memberikan nama sujud tilawah itu para ulama. Yang jelas Nabi Muhammad kalau membaca atau mendengar ayat-ayat tersebut, Nabi Muhammad apa? Sujud. Disebutlah oleh para ulama sujud tilawah. Tilawah itu bacaan. Ada 15 tempat, banyak sekali Pak. Nah ini mungkin PR-nya. Ada 15 tempat, ada 15 ayat
yang kita disyariatkan atau disunahkan untuk bersujud. Banyak sekali. Saya pribadi belum hafal ini. Nah, yang 15 ayat ini memang ya cukup lama kalau kita menghafal. Nah, di antaranya itu ada surat Al-A'raf ayat 206, ada juga surat Al-Hajj ayat 77, banyak sekali. Ada juga surat Ar-Ra'd, An-Nahl, surat Maryam dan sebagainya. Hasil ada 15 ayat atau ada 15 tempat kita disunahkan untuk sujud tilawah. Ada juga sebagai contoh di dalam surat As-Sajdah. Kalau Ustaz Salman bacanya surat apa ya? Surat As-Sajdah ya. Nah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah, dianjurkan atau disunahkan untuk sujud tilawah. Jadi tidak hanya di dalam sholat saja, Pak. Kita lagi tadarus Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah, maka disunahkan untuk sujud. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita melakukan sujud cukup satu kali. Wa hum la yastakbirun. Langsung sujud. Ketika ruku langsung kita sujud. Allahu Akbar. Kalau di Masjidil Haram itu dari awal surat itu kan dikhotamkan surat As-Sajdah. Sudah terbiasa seperti itu. Jadi ketika kita mendengar atau membaca ayat sajdah, kita dianjurkan untuk sujud. Sujudnya seperti biasa, ada 7 anggota yang kita libatkan ketika kita bersujud. Hanya saja kalau sujud tilawat cukup satu kali. Allahu Akbar. Setelah sujud langsung kembali berdiri. Gitu. Jadi kita insya Allah tidak kaget kalau kita sudah membiasakan di hari Jumat sujud tilawat. Nah, nanti kalau para bapak, para ibu umroh ataupun haji, kemudian sholat subuh di hari Jumat di Masjidil Haram, nah sudah terbiasa di sana itu melaksanakan sujud tilawah. Nah, kemudian di antara hikmah kita disyariatkan sujud tilawah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza qara'a banu Adam," apabila anak Adam membaca as-sajdata ayat sajdah, fasajada, kemudian dia sujud, gitu. Maka i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah. Ketika kita sujud setelah mendengar atau membaca ayat sajdah, setan itu kabur, Pak, terbirit-birit, kemudian dia sampai menangis. Sudah kabur, nangis, gitu kan? Melihat apa? Menyaksikan anak cucu Adam sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya wailah, celaka. Gitu. Maka ketika kita sujud, itu pada hakikatnya kita ini sedang memojokkan setan, sedang memojokkan iblis. Analoginya seperti ini. Ketika kita punya kejelekan, Pak, misalkan kita punya kejelekan kita disebut-sebut di depan orang lain. Nah, begitu. Ibaratnya seperti itu. Apa yang kita rasakan, kan? Ketika kejelekan, keburukan kita disebut-sebut oleh orang lain, atau orang lain memperlihatkan tanda bahwasannya kita ini pernah berbuat kesalahan dengan gerak-gerik mereka, gitu. Seperti itu. Maka pasti kita pun merasa terpojok. Jadi sujud ini hakikatnya adalah kita ini sedang melakukan perlawanan kepada syaitan dan
iblis. Ketika kita bersujud kepada Allah, khususnya setelah mendengar atau membaca ayat sajdah, itu iblis, setan kabur. Dia adalah syaitan. Mereka kabur sambil menangis, sambil mengucapkan, "Oh, celaka, celaka, celaka." Itu ungkapan majaznya seperti itu. Ya ibaratnya seperti kita ketika keburukan kita, atau jangan keburukan lah, kekurangan aja. Kekurangan kita dibicarakan oleh orang lain, atau apalagi disebut di depan orang lain, kita kan merasa malu, gitu kan? Merasa malu, inginnya menjauh, gitu kan? Inginnya menjauh. Begitu juga syaitan. Jadi salah satu keutamaan atau hikmah kita dianjurkan, disyariatkan untuk sujud tilawah ketika mendengar ataupun membaca ayat sajdah, kita hakikatnya sedang melakukan perlawanan kepada syaitan. Apa yang dirasakan oleh setan? Yang pertama, merasa rendah. Karena kan setan itu kan, iblis itu kan sombong, kan? Ketika Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada malaikat untuk bersujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya bukan sujud begini. Sujudnya Sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud seperti kita, bukan. Artinya apa? Harus mengakui kehebatan Nabi Adam. Jadi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud seperti ini ketika sholat, haram, karena haram hukumnya. Yang sah, yang hak untuk kita sujudi seperti ini hanyalah siapa? Hanyalah Allah. Itu malaikat pun sujudnya bukan sujud seperti ini. Malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, mengakui keistimewaan, kelebihan Nabi Adam. Apa kelebihan Nabi Adam dibanding malaikat? Kelebihan Nabi Adam dibanding malaikat, yang pertama, Nabi Adam dibekali ilmu. Dibekali apa, Pak? Dibekali ilmu. Makanya manusia dengan ilmunya akan diangkat derajat martabatnya oleh siapa? Oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang beriman, apalagi keimanannya dihiasi dengan keilmuan, itu akan diangkat derajatnya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kalau ingin ibadah kita tambah berkualitas, Pak, kuncinya cuma satu, yaitu apa? Ilmu. Jadi kita sujud sekarang sudah tahu ilmunya, kan? Cara meletakkan kedua tangan kita sudah tahu ilmunya. Masih ingat, Pak? Meletakkan kedua tangan, cara mengangkat tangan ketika sholat, gitu kan? Ada 4 tempat, gitu kan? Yang dianjurkan, yang disunahkan. Selain daripada 4 tidak boleh mengangkat. Ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian mau rukuk, Allahu akbar. Kemudian bangkit dari rukuk, sami'allahu liman hamidah. Yang terakhir, ketika bangkit dari sujud pertama, dari tasyahud pertama. Kalau sholatnya 3 rakaat, 4 rakaat, setelah tasyahud awal atau tahiyat pertama, kemudian kita bangkit berdiri, disyariatkan, disunahkan mengangkat kedua tangan. Selain daripada itu tidak boleh angkat tangan. Nah, itu kan ilmu, kan? Ilmu. Kalau yang belum tahu ilmunya, rakaat berapapun angkat tangan. Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti dia belum tahu ilmu. Sekarang sudah tahu, kita praktekkan. Insya Allah dengan ilmu ibadah kita semakin berkualitas. Jadi ada nilai lebihnya dibanding kalau kita ibadah cuma mengikuti gerakan-gerakan orang. Yang belajar enggak, gitu kan? Hadir di majelis taklim juga enggak, gitu kan? Mau belajar otodidak apalagi, gitu kan? Seperti itu. Maka salah satu fadilah ilmu itu
akan mengangkat derajat martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam itu dimuliakan oleh Allah karena Nabi Adam dibekali dengan ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a. Nah, Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama al-asma. Bulan, bintang, gunung, langit, gitu kan? Ustaz, kok Nabi Adam diajarinya sederhana sekali? Ya namanya juga manusia pertama, gitu kan? Manusia pertama. Tapi dengan nama-nama tersebut kemudian diturunkan kepada anak cucunya menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Gunung, gitu kan? Ternyata untuk merawat gunung itu kan manusia butuh satu disiplin ilmu. Betul tidak Pak? Luar biasa. Berawal dari satu nama, gitu kan? Ini namanya apa Pak? Tembok atau dinding. Coba bayangkan. Kalau kita kupas secara detail dari satu nama ini, gitu kan? Ada semen, gitu kan? Ada hebel. Siapa yang bikinnya, gitu kan? Bagaimana cara bikinnya? Seperti apa ukurannya, gitu kan? Kalau di ilmu pertukangan itu kan paling sulit itu katanya Pak, ngacinya itu, plester itu sulit, itu kan lebih lama, apalagi plester tiang gitu kan, butuh ilmu, gitu kan? Artinya dari satu nama berkembang menjadi apa? Menjadi teori-teori yang sangat banyak sekali. Bahkan dengan itu manusia bisa menghasilkan uang. Seperti itu. Burung, gitu kan? Orang itu kan membuat pesawat terbang kan terinspirasi dari apa? Dari burung. Kalau kita lihat itu kan di medsos, di YouTube itu, ada beberapa desain pesawat itu kan sangat mirip dengan apa? Dengan burung. Seperti itu. Jadi Nabi Adam itu diajarkan oleh Allah ilmu, nama-nama sederhana. Tapi dengan nama-nama tersebut ya, beginilah bumi menjadi apa? Menjadi berkembang. Yang kedua, Nabi Adam dibekali oleh Allah itu apa? Nafsu. Dibekali apa? Nafsu. Nah, nafsu di sini bukan berarti arti negatif, bukan. Nafsu ini adalah keinginan yang dimiliki oleh manusia. Nanti nafsu itu terbagi dua, bahkan terbagi empat, gitu kan. Nah, kalau nafsunya kita arahkan dalam jalan kebaikan, berarti berbuah pahala, berbuah manfaat, berbuah maslahat. Jadi perbedaan malaikat dengan manusia, kenapa manusia diangkat menjadi khalifah oleh Allah? Karena manusia dibekali ilmu, kemudian manusia dibekali nafsu, dan yang ketiga manusia bisa mencerna pengalaman, yaitu dengan akal, ilmu, nafsu, akal. Ini yang tidak dimiliki oleh siapa? Oleh malaikat. Makanya malaikat sujud, mengakui keistimewaan, mengakui kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Makanya bumi ini diperintah apa? Bumi ini dipimpin oleh khalifah, yaitu apa? Makhluk yang bernama manusia. Karena kalau bumi diurus oleh malaikat Pak, mohon maaf, tidak akan berkembang. Bukan saya menyudutkan malaikat, bukan. Kalau bumi dirawat, diurus oleh malaikat, tidak akan berkembang seperti ini. Kenapa? Karena malaikat tidak dibekali ilmu, kemudian akal, kemudian nafsu sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. Malaikat tidak punya nafsu Pak. Malaikat tidak ada yang menikah. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Malaikat itu tidak ada ngantuknya. Tidak ngantuk, tidak capek, itu malaikat. Malaikat tugasnya mencabut nyawa, kan? Siapapun ya dia kerjakan. Mau presiden, mau raja, mau jenderal, waktunya mati. Waktunya meninggal. Siapapun kita. Mau jam 12, mau jam 12 lebih 5 detik gitu kan? Seperti itu. Sudah apa? Sudah ada hitungannya. Dan itu dikerjakan oleh siapa? Oleh malaikat. Nah, kalau kita manusia itu kan, mohon maaf, ada yang meninggal jam 12 kan? Pakai teh kalau ini kan.
nelpon sini, nelpon situ gitu kan. Luar biasa. Karena kita jam 12 malam ini apa? Waktunya istirahat. Kalau malaikat enggak ada istirahat. Kenapa? Malaikat tidak dibekali nafsu. Ya, kita melihat ya dalam ruang lingkup yang kecil aja. Al-Fatah itu kan awalnya belum ada musola. Sekarang kemudian ada musola itu kan. Sekarang sudah menjadi masjid, ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Itu kenapa? Karena manusia dibekali ilmu, akal dan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala berkembang gitu kan. Yang tadinya karpetnya grade berapa sebelumnya, sekarang jadi punya keinginan gitu kan, seperti itu. Nah, kalau malaikat tidak memiliki kelebihan itu. Kalau misalkan malaikat mengurus bumi seperti ini bentuknya, sampai hari kiamat bentuknya seperti ini. Gitu. Ya mungkin para pendahulu di sini kan, yang pertama kali di GH gitu kan, Pak Yudi, misalnya generasi Pak Yudi, bagaimana kondisi di sini di GH ini gitu kan, belum secara sekarang gitu kan, seperti itu, gelap. Sekarang sudah luar biasa, sudah rapi kan, sudah nyaman. Kenapa? Itu tadi manusia dibekali oleh Allah ilmu, akal, kemudian nafsu. Nah, dengan kelebihan ini Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kecuali siapa? Iblis. Jadi perbuatan maksiat pertama di dunia itu dilakukan oleh siapa? Oleh iblis. Apa? Perbuatan sombong. Kenapa sombong? Dia merasa lebih hebat. Kalau Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah, kan? Dari tanah. Kalau iblis diciptakan dari apa? Dari api. Secara kasat mata kita, tanah dengan api ya lebih hebat dan api, gitu kan? Kalau kita dilempar tanah ya nggak ada apa-apanya, gitu. Kalau kita dilempar api, bisa gosong, gitu kan? Secara penilaian manusia seperti itu. Tapi Allah meletakkan kemuliaan di makhluk-makhluknya itu bukan dengan materi, seperti itu. Tetapi dengan apa? Dengan ilmu dan ketakwaan. Makanya iblis disuruh oleh Allah untuk sujud, merendahkan hati di hadapan siapa? Di hadapan Nabi Adam, menolak, merasa hebat. Gitu kan? Karena sebelum Adam iblis sudah ada, Pak. Gitu. Nabi Adam itu manusia pertama, tapi manusia pertama bukan berarti makhluk pertama diciptakan. Sebelum Nabi Adam ada makhluk-makhluk yang lain yang sudah diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Di antaranya malaikat dan iblis. Nah, ini peristiwa ini tidak bisa dilupakan Pak oleh iblis, tidak bisa dilupakan. Makanya janji iblis apa? Mulai manusia dilahirkan kan sampai nanti akhir hayatnya, maka iblis setan tidak akan berhenti menggoda anak-anak. Makanya Rasulullah mengingatkan, inna syaitana yajri 'alan nasi majratan. Sesungguhnya syaitan akan mengganggu umat manusia selama darahnya mengalir. Artinya selama ruh kita tetap ada, selama darah kita mengalir dalam diri kita, namanya godaan syaitan akan tetap ada. Maka perlulah kita ini pengingat diri. Nah, salah satunya dengan apa? Dengan hadir di majelis ilmu. Tidak ada solusi lain. Ya boleh mungkin sebagai sampingan nonton ceramah YouTube, boleh silakan. Cuman ya godaannya lebih tinggi lagi kalau di HP kan. Mungkin 5 menit, 10 menit nonton ceramah gitu kan. Setelahnya hiburan lagi kan. Itu plus minusnya kan kalau belajar sendiri. Jadi secanggih apapun teknologi Pak, metode mencari ilmu seperti ini tidak boleh kita jauh, tidak boleh kita hindari. Kenapa? Banyak keberkahan yang kita dapatkan kalau kita hadir di majelis taklim, di majelis ilmu seperti ini. Banyak keberkahan, kebersamaan, kan?
Dengan kumpulnya aja kita sudah punya nilai kebersamaan, silaturahmi, kan? Silaturahmi. Ada berkah, ada berkat, gitu kan? Kalau orang Betawi itu kan ada berkah, ada berkat, katanya kan. Berkahnya dapat, berkah ilmu. Berkatnya juga dapat, gitu kan? Ada sajian, luar biasa. Jadi memang metode tolabul ilmi, mencari ilmu seperti ini itu memang harus kita jalankan. Minimal seminggu sekali, minimal. Alhamdulillah Pak, saya harus minimal. Itu masyarakat sekitar rumah saya pengajiannya 5 kali Pak seminggu, ibu-ibu. Mulai dari Senin, kemudian Selasa, Kamis, disambung hari Jumat. Malam Jumatnya pun ada juga itu. Hari Sabtunya ada juga, itu luar biasa ibu-ibu itu. Ya kalau kita mungkin belum bisa ya, masih usia produktif, kita punya kewajiban. Yang minimal kita menyempatkan untuk mengisi suplemen rohani kita dengan apa? Dengan ilmu. Untuk apa? Untuk mengingatkan. Saya pribadi bukan berarti paling suci di sini Pak Bapak. Saya menyampaikan materi, ya minimal saya merasa malu. Masa sih kalau saya tidak mengamalkan, gitu kan? Malu saya kalau tidak mengamalkan, gitu kan? Dia pokan menyampaikan ilmu, gitu kan? Saya lebih malu lagi kalau tidak mengamalkan. Ya. Jadi memang kita ini punya potensi, manusia ini punya potensi berbuat salah. Jadi kelebihan manusia itu tadi saya ulangi lagi, punya ilmu, kemudian punya akal, punya nafsu. Nah nafsunya ini Pak, nafsunya ini yang memiliki potensi untuk berbuat salah. Makanya Nabi Muhammad mengingatkan, inna a'la aduwika nafsukal lati baina jambaika. Sesungguhnya musuh terbesarmu, kata Rasulullah, adalah nafsumu sendiri yang ada di dalam hati kita. Nafsu Pak. Makanya nafsu ini karena punya potensi berbuat dosa, berbuat salah, harus sering apa? Harus sering banyak diingatkan. Salah satunya dengan apa? Dengan hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam majlis ilmu. Amin Allah ya Rabbal alamin. Jadi hikmah daripada sujud tilawah intinya apa? Kita ini memojokkan, mengingatkan memori, mengingatkan satu peristiwa ketika ketika iblis merasa dirinya direndahkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Diperintahkan untuk sujud, dia tidak mau. Padahal umat manusia kalau sujud kepada Allah, tunduk kepada Allah, balasannya apa? Surga. Sedangkan iblis sendiri menolak. Nah, itu yang menjadi iblis merasa direndahkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, para bapak ibu yang dirahmati Allah, ada yang disebut dengan sujud syukur. Nah, sujud syukur itu sujud ketika kita mendapatkan nikmat yang tak terduga, yang tak disangka-sangka, dapat nikmat. Ya sebenarnya kita 24 jam itu tuh nikmat semua Pak. Dari Allah itu ngalir nikmat tidak ada hentinya. Setiap menit, setiap detik itu nikmat Allah tidak Pak, tidak berhenti Pak. Tidak sampai ketika kita tidur pun nikmat Allah tetap berjalan. Bahkan ketika manusia bermaksiat pun nikmat Allah jalan. Darah, jantung berdetak kan, darah mengalir kan, luar biasa. Sistem penglihatan, sistem pencernaan, itu orang yang sedang mabuk, baik pencernaan nikmatnya masih mengalir oleh Allah. Itu minuman mabuk dicerna oleh apa? Oleh perutnya. Coba kalau diberhentikan oleh Allah, udah nggak bisa kan? Itu luar biasa. Pokoknya kita nggak bisa mencontoh rahmat Allah, kasih sayang Allah sama makhluk, kan? Nah, kalau kita kan ngasih kan pilih-pilih, itu kan baik kepada yang baik, gitu kan? Ngasih kepada yang lagi ibadah. Karena kita manusia begitu, Allah mau yang ibadah, mau yang maksiat, tetap dikasih rezeki oleh Allah. Maka itu tidak akan bisa, kan? Mencontoh Allah tidak akan bisa. Seperti itu. Jadi luar biasa. Jadi sebenarnya kita setiap detik nikmat Allah terus mengalir.
Untungnya ya masih untung juga di kita. Nabi Muhammad mensyariatkan kita sujud syukur itu kalau mendapatkan nikmat yang tak disangka-sangka. Kan? Jadi Pak, ini teorinya begitu. Contoh misalkan lagi arisan gitu kan. Ada apa? Ada apa namanya Pak? Door prize. Door prize mobil lah. Bisa. Nah, pokoknya Pak, sujud syukur itu kan? Sujud syukur. Nah, tapi ada apa? Ada aturannya, ada teorinya sujud syukur. Pertama, tetap sujud syukur harus dalam keadaan suci. Ini misalkan lagi di podium gitu kan, langsung sujud syukur, tidak punya wudu. Nah, jadi sujud syukur itu ada aturannya. Pertama harus punya wudu, suci dalam keadaan suci. Yang kedua harus menghadap kiblat. Gitu. Yang ketiga aurat tertutup. Ini mau pakai kolor sujud syukur gitu kan. Nah, harus ada aturannya. Ya. Jadi yang pertama apa tadi? Harus dalam keadaan suci. Yang kedua menghadap kiblat dan yang ketiga auratnya tertutup. Jadi tidak harus seperti ini misalkan Pak Agus dapat terus mobil gitu kan. Tidak harus langsung sujud syukur. Selesaikan dulu acara gitu kan. Setelah selesai langsung sujud syukur. Gitu. Itu begitu. Jadi tidak harus dapat tiba langsung gitu kan. Kecuali kita dalam kondisi begini gitu kan. Tiba-tiba dapat telepon, Pak, anak kita lulus PNS misalkan. Lagi di masjid, udah langsung sujud menghadap kiblat. Allahu Akbar, langsung sujud. Bisa dipahami Pak? Jadi Allahu Akbar tidak harus mengangkat ya, mohon maaf. Tidak harus mengangkat. Kalau aja Allahu Akbar langsung sujud. Bacaannya apa? Bacaannya bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebanyak-banyaknya Pak. Namanya juga apa? Syukuran. Sujud syukur. Silakan. Termasuk misalkan kita dihindarkan oleh Allah dari mara bahaya. Aduh, hampir aja nabrak orang. Atau hampir aja ketabrak. Pulang ke rumah, ambil wudu, sujud. Jadi sujud syukur itu disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat yang tadi disangka-sangka. Dan nikmatnya menurut hitungan materi besar sekali, atau menurut hitungan kita luar biasa. Dapat proyek yang menguntungkan, silakan Pak. Kemudian proposal kita, pengajuan bisnis kita di ACC, itu silakan. Sujud syukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah rezeki kita. Sujud syukur. Jadi sujudnya satu kali. Sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur, sujudnya satu kali. Kemudian yang terakhir ada yang disebut dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini memang karena memang saya pribadi jarang mempraktekkan, tidak mudah untuk apa? Untuk memahami. Sujud sahwi itu sujud dikerjakan sebelum salam. Sebelum salam disebut sujud sahwi itu artinya lupa. Sujud karena lupa. Kalau dicontohkan oleh Rasulullah, bukan dicontohkan, Rasulullah pernah sholat lupa Pak. Coba bayangkan, Rasul sendiri lupa. Ya, mungkin merupakan settingan Allah supaya menjadi syariat. Nabi Muhammad kan ketika sholat asar, sholat asra fasallama fi salasi rakaatin. Rasulullah sholat asar baru 3 rakaat kan assalamualaikum kan? Itu sahabat belum ada yang paham. Akhirnya Rasulullah berdiri gitu kan, kemudian keluar. Nah, akhirnya ada salah seorang sahabat yang menyampaikan kan, wahai Rasulullah, engkau itu tadi sengaja sholat 3 rakaat atau karena lupa? Gitu. Ditanya oleh sahabat. Oh, saya lupa. Gitu kan kalau bahasa kita ini. Akhirnya apa? Rasulullah nambah lagi 1 rakaat. Kemudian sebelum salam Rasulullah sujud sahwi 2 kali. Ini yang dicontohkan oleh siapa? Oleh Rasulullah. Jadi sebelum salam
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena sebelum salam kan sujud terlebih dahulu dua kali Allahu Akbar. Ada bacaannya juga Pak. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ustaz, aduh saya belum hafal apa Pak? Subhanallah aja. Subhanallah atau subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi silakan. Yang disunahkannya, yang dianjurkannya Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah dan yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh kita baca bareng-bareng. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana, silakan. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Ini saya share lagi insyaallah. Jadi sujud sahwi itu sujud karena lupa, bukan hanya bingung dibilang rakaat Pak. Jadi misalnya kita sholat asar atau sholat maghrib dan sebagainya, ini rakaat kedua, ketiga. Ambil yang paling meyakinkan, yang paling sedikit, berarti baru dua rakaat. Nanti kita tambah lagi. Toh ternyata buktinya kita lebih. Nah, tidak jadi masalah. Namanya juga lupa. Nah, untuk menambal kekurangan tersebut, maka disunahkan sujud sahwi. Begitu Pak. Sujudnya dua kan sebelum salam. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Kan? Robi firli boleh silakan. Robi firli wa hamdi. Yang pendek saja. Allahu Akbar. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum. Ada yang kita perhatikan di dalam hadis Nabi Muhammad yang tadi. Rasulullah saja Pak, kan? Rasulullah saja sholat, kemudian beliau lupa, beliau ulangi sholat, beliau tambah rakaat. Maka di zaman sekarang hati-hati, jangan tergoda dengan satu kelompok, satu golongan. Wah, dia mah sudah wali, sudah enggak sholat. Hati-hati itu Pak, hati-hati. Sekarang itu ada satu kelompok yang memang terlalu berlebihan, kan? Mengkultuskan seseorang, kan? Mentakdiskan, mensucikan seseorang itu. Hati-hati, tidak boleh. Dia mah pakatnya sudah wali, sudah enggak sholat. Rasulullah saja Nabi itu kan lupa, kemudian sholatnya apa? Dilengkapi, disempurnakan, ditambah satu rakaat. Itu Rasulullah, gitu kan? Apalagi kita manusia, gitu kan? Rasulullah saja seperti itu, kita manusia jangan macam-macam, gitu kan? Jadi sampai enggak sholat, gitu kan? Sampai enggak sholat saya udah jadi wali, gitu kan? Dia mah kalau sholat sudah di atas air. Nah, yang begitu jangan. Itu kalau di kalangan para ulama yang soleh itu pemikiran kekanak-kanakan, masih belajarnya masih TK itu, masih TK. Ya, jangan diikuti pemikiran yang seperti itu. Nabi Muhammad saja ketika sholatnya lupa, kemudian sholatnya sempurna. Nabi Muhammad tapi nggak apa-apa, saya mah Nabi, nggak begitu. Ya, jadi kalau ada pemikiran seperti itu jangan kita ikuti, menyesalkan. Ya. Jadi para bapak ibu dan hati Allah, kita sudah belajar 4 macam sujud. Ada sujud ketika sholat, kemudian sujud tilawah 1 kali, kemudian sujud syukur 1 kali, kemudian sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Semuanya harus dalam keadaan suci, semuanya harus dalam keadaan menghadap kiblat dan menutup aurat. Barangkali sebelum itu ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham? Ustaz, untuk sujud tilawah itu bacaannya apa, Ustaz? Tadi belum sempat disampaikan. Oh iya. Nah, bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah cukup panjang juga, Pak. Jadi sujud tilawah ada bacaannya.
Kalau sujud syukur kita sudah hafal kan? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan juga ada juga bacaan sujud syukur itu, Rabbi auzi'ni an ashkur. Panjang juga itu. Kalau sujud tilawah bacaannya sajada wajhiya. Panjang juga nih. Lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Panjang ya Pak? Ulang-ulang. Saya subhanallah wa bihamdi aja. Sementara ini kan ibadahnya sunnah, tidak wajib, bahkan tidak membaca bacaan pun sah-sah saja kita sujudnya. Minimal kalau yang belum hafal itu tadi subhanallah aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi boleh, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Enggak apa-apa itu saja. Nah, kalau yang ingin hafal sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Saya sujudkan diriku kepada zat yang menciptakanku dan kepada zat yang membentuk jasadku. Wa syaqqa sam'ahu, dan memberikan aku pendengaran, wa basarahu, dan penglihatan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah zat yang paling sempurna dalam penciptaan. Bagus ya artinya. Doanya luar biasa, kan? Insyaallah boleh nanti mungkin ya kalau dihafal langsung ya saya akan insyaallah saya share ya. Itu baca. Jadi masing-masing ada bacaan khusus sebenarnya. Kalau bisa nih ketika sujud syukur bacanya yang ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati, kan panjang juga nanti saya. Iya. Sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit ya. Kalau bisa bacaan sujud yang terakhir yang kemarin juga hafal juga ya. Jadi memang sebenarnya ya harus kita hafal, Terus yang sujud sahwi tadi kan menarik ya. Rasulullah itu kan sudah selesai sholatnya artinya, terus beliau keluar kan. Iya. Nah artinya beliau kembali lagi untuk sholat dengan secara lengkap atau hanya melengkapi yang satu rakaat kurang aja gitu. Melanjutkan dan tidak kembali di rumah. Jadi misalkan nih Pak Dian lupa cuma 3 rakaat sholat asar. Nah di rumah saya tidak harus ke masjid lagi. Yang penting dalam keadaan suci, kemudian menghadap kiblat, auratnya juga tertutup. Itu sholat biasa kayak takbir aja gitu. Iya. Menambahnya gimana? Langsung begini aja. Menghadap kiblat kan. Jadi awal lagi Bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat, kan? Kemudian ruku seperti biasa. Assalamualaikum. Cuma 1 rakaat tapi. Ya. Cuma 1 rakaat. 1 rakaat. Sebelum selesai sujud sahwi. Oh gitu. Tapi niat sholat masalah asar gitu. Lanjutkan aja gitu kan. Oh dalam hati aja. Melanjutkan. Di dalam hati dengan maksud, dengan tujuan melanjutkan atau melengkapi rakaat itu sudah niat. Nah terus nasibnya para makmum gimana? Ya. Nasibnya para makmum. Ini yang karena repot kan? Iya kan. Kalau repot. Nah, ada ulama yang berpendapat, ketika imam, apalagi kalau sholat Jumat itu kan, jemaah kan dari mana-mana ya kan? Baru ingat gitu. Misalkan 1 rakaat. baru ingat. Lagi di antara kalau dalam mazhab Syafi'i banyak Pak hal-hal yang kita dianjurkan, ditekankan untuk sujud sahwi, bukan hanya lupa rakaat tadi atau ragu dalam bilangan rakaat. Termasuk misalnya lupa tidak kunut kalau dalam mazhab Syafi'i, lupa tidak baca sholawat dalam kunut, lupa tidak tahiyat awal. Nah, tahiyat awal yang 3 rakaat, 4 rakaat, tasyahud awal lupa. Misalkan tiba-tiba begini. Misalkan Ustaz Salman lupa tidak tasyahud awal, langsung berdiri. Maka makmum wajib mengikuti imam. Kalau dalam masalah sunnah. Udah jadi panjang ya, apa-apa. Ini ilmu penting. Jadi kalau ada imam lupa tasyahud awal, imamnya udah berdiri begini, Pak. Nah, udah begini. Kalau imam kembali sujud itu hukumnya batal. Kembali duduk hukumnya batal. Kenapa? Lebih memilih yang sunnah daripada yang wajib. Jadi kan wajib dalam sholat. Oh, gitu. Jadi kalau imam lupa tasyahud awal, langsung berdiri udah ikutin makmum. Ini imam ketika tidak subhanallah.
Karena kalau sunnah itu tidak boleh kembali. Udah aja lanjutkan. Lanjutkan ke rakaat ketiga. Nanti sebelum salam, ya kalau imamnya juga ingat, gitu kan, sujud sahwi. Jadi kalau imam lupa tidak tahiyat awal, tiba-tiba berdiri, nah makmum wajib ikut. Nah, terus kalau makmumnya baca subhanallah gitu. Nah, itu gimana? Kalau misalkan imamnya sudah berdiri begini, terus aturnya tidak boleh kembali. Walaupun sudah banyak yang subhanallah, kecuali misalkan begini. Oh, gitu. Sebelum seperti ruku misalnya. Subhanallah berarti kembali lagi. Gitu. Yang nggak boleh itu kalau udah takbir ya. Allah. Kalau sudah berdiri. Udah berdiri ya. Kalau masih seperti ini nih, subhanallah kembali lagi. Kembali lagi. Imamnya yang paham atau ngerti. Oh, gitu. Itu ya Pak ya. Jadi kalau lupa, imamnya udah berdiri, udah begini ikuti. Kalau kita tidak mau ikuti imam, kita yang batal. Seperti itu. Baru di akhirnya sujud sahwi. Sujud sahwi. Kemudian Nah, kalau si imamnya nggak ngeh juga, dia nggak sujud sahwi gimana? nah, jadi masalah. Udah assalamualaikum. Astagfirullah. Tapi insya Allah untuk zaman pentingnya kita seleksi dalam negeri. Bukan imam masjid, bukan imam Kita sholat, sholat imam sendiri, swasta. karena kita yang sering lupa tuh zuhur asar. Iya. Kita sholat sendiri, kita nggak yakin di 3 apa 4 karena Nah, sering. Iya. saya pribadi. Ini gimana Ustaz? Ingatnya. Ambil yang meyakinkan. Ambil rakaat paling sedikit. Misalkan 3, 2. Ambil berapa? 2. Oh, berarti 2 rakaat, tambah lagi 4, 3. Saya kan zuhur asar kan 4 kan. Rasanya 3 apa udah 4 ya? Langsung tigain aja. Ingatnya yang bakar sih. Ambil Sama es campur. Ini pendapat ya. Ini pendapat dari para ulama, bukan dari Rasul, dari para ulama. Kalau kita kelamaan ketika sholat 3, 4, batal sholatnya. Ragu-ragu ya. Jadi kenapa ragu di dalam sholat, ragu. Makanya langsung ambil tindakan 3, 4, 3. Gitu. Begitu. Seperti itu. Dalam bahasa Syafi'i itu saking ketatnya begitu. Kalau kita kelamaan 3, 4. Gitu. Oh, gitu ya. Tapi kalau kita yakin itu memang 4 Iya. kan soalnya Ada saya juga tahu. Ustaz mungkin kadang kan kita biasa punya wudu, melihara wudu kan. Nah, kadang kita lupa kalau wudu kita udah batal gitu loh. Iya. Karena semangat sholat sunnah lah katakanlah kayak gitu. Nah itu lupa ambil wudu. Kalau wajib pasti sama wudu. Iya. Misalnya kita misalnya dari rumah udah wudu, kemudian satu duha di kantor apa. Nah, kadang di jalan itu kita batal tapi lupa gitu. Iya. Kalau karena lupa ya tidak berdosa. Haram hukumnya kalau kita tidak punya wudu tapi sholat itu haram, bukan bahan dosa. Tapi kalau lupa tidak berdosa. Tapi tidak perlu sujud ini ya, Tidak harus. Karena sudah tidak sah sholatnya. Ya. Ustaz, kalau imam saat baca surat terus salah, makmum mengingatkan, itu perlu sujud sahwi lagi atau tidak? Nah, kalau salah dalam membaca surat itu tidak. Karena sunnah ya. Ya, tidak. Salah, lupa, tidak harus sujud sahwi. Bahkan kalau bisa, kalau imam sholat lupa ini ayat lanjutannya apa, jangan kelamaan juga Pak. Ambil tindakan langsung aja ambil surat yang paling hafal atau langsung ruku, gitu ya. Ini lupa ini ayat, langsung aja ruku Pak, gitu, nggak apa-apa. Atau ambil satu surat yang kita hafal. Jadi jangan kelamaan. Dalam mazhab Syafi'i kalau kelamaan berhenti Pak, itu batalkan Pak. Karena kita nggak ada kerjaan, gitu kan? Nggak ada kerjaan, coba ngapain? Sholat itu kan ini pikir terus-terusan Pak. Iya. Dari Allahu Akbar sampai salam terus-terusan, nggak ada yang berhenti kan? Iya, continuity. Duduk aja ada pikirnya, kan? Gitu. Jadi kalau imam kelamaan berhenti, batal sholatnya. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu.
Ada lagi para bapak dan para ibu? Cukup? Cukup. Baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita bahas ini bermanfaat dan menambah wawasan sehingga ibadah kita lebih berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.